selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 129. Penuh perhatian. Bang, Darlin hamil, bukan sakit, ucap Darlin ketika suaminya menyuapinya. Namun, suaminya tetap tidak peduli dengan penolakan darinya. Dengan tersenyum penuh cinta, pria berwajah tampan itu tetap menyuapi bubur ayam ke mulut istrinya. Melihat sikap suaminya, Darlin begitu sangat canggung. Suaminya melarangnya untuk makan sendiri dan memintanya hanya berbaring saja, dan suaminya yang menyuapi makannya. Lucu, yang bilang sakit siapa? Orang sehat seperti ini. Ervan yang tersenyum mengusap perut istrinya. Terus kenapa Darlin disuapin? Darlin bertanya dengan memandang suaminya. Abang lagi di rumah sayang. Jadi karena abang lagi di rumah, abang mau kasih perhatian 100% untuk istri dan juga calon anak-anak abang. Pria itu berucap dengan penuh rasa bahagia. Buka sayang, pinta Ervan yang meletakkan sendok berisi bubur ayam di ujung bibir istrinya. Darlin sangat senang ketika mendengar ucapan suaminya. Tapi kalau seperti ini, Darlin menjadi kebingungan, ungkap Darlin yang memasukkan bubur ayam ke mulutnya. Bingung kenapa? Disayang suami kok bingung, ucap Ervan. Habisnya enggak dibolehin ngapa-ngapain, ucap Darlin. Adek, tadi udah dengar dokter bilang apa? Lagi hamil muda gini wajib istirahat. Bahkan kata mama ada yang memilih untuk istirahat full karena menjaga kondisi kandungan. Ingat sayang, sekarang yang ada di perut itu 3 calon bayi kita, ucap Ervan. Terus kalau makan aja Darlin disuapin, gimana caranya masak? Janji abang dapurnya akan direnovasi juga, ucap Darlin yang kembali mengingat hobi barunya. Darlin begitu sangat ingin untuk memasak. Kalau bisa dirinya ingin berada di dapur seharian dengan berbagai olahan masakan yang diinginkannya. Nanti dikasih tahu ke mama dulu. Gimana kata mama harus dengerin. Ini demi kesehatan anak-anak kita sayang, biar adik juga sehat, ucap Ervan membujuk istrinya. Darlin menganggukkan kepalanya dan kembali memakan bubur ayam yang disuapi oleh suaminya. Bang, makan bubur ayamnya sudah ya, ucap Darlin yang merasa perutnya sudah terisi penuh. Tapi ini belum habis, ucap Ervan. Sejak tadi Darlin asik makan terus bang. Mama udah bolak-balik ngasih Darlin makan, mulai dari yang Darlin mau sampai menu yang disediakan oleh mama, ucap Darlin yang mengingat bagaimana perhatian yang diberikan oleh mertuanya. Sekarang jangan pikirkan dapur dulu. Adik harus fokus dengan calon anak-anak kita. Ingat sayang, ada 3, rayu Ervan yang mengangkat 3 jarinya. Ervan mencium bibir istrinya. Pria itu mengecup bibir istrinya dengan ujung lidahnya. Ih abang jangan, omel Darlin yang mengusap bibirnya. Jangan apanya? Tanya Ervan. Masa sapu bibir Darlin pakai bibir? Ucap Darlin tidak terima. Biar bersih, ucap Ervan tersenyum. Pria itu kemudian memasukkan bubur ayam sisa istrinya, hingga bubur ayam yang di dalam mangkuk tersebut habis tanpa sisa. Apa mau tambah? Tanya Darlin ketika melihat bubur ayam yang ada di mangkuk sudah dihabiskan oleh suaminya. Enggak, sudah cukup, jawab Ervan. Ervan tidak mengerti mengapa dirinya sangat menyukai sisa makanan istrinya. Bang, Darlin mau telepon Erika. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh kakak sahabatnya, Darlin begitu sangat mencemaskan sahabatnya saat ini. Kenapa dia? Tanya Ervan.
Enggak tahu bang, tadi Kak Arum enggak ada ngasih tahu, ucap Darlin yang memang tidak mengetahui seperti apa kondisi temannya saat ini. Ya udah, ada hubungi aja ya, abang mau keluar ngobrol sama Abi dan juga Papa, Ervan berucap dan mengusap kepala istrinya. Iya, jawab Darlin yang tersenyum. Ervan mengangkat baju istrinya ke atas. Dia mencium perut istrinya yang sudah sedikit membesar. Ini untuk anak yang pertama, ucap Ervan saat mencium perut sebelah kiri. Ini untuk anak yang kedua, ucap Ervan yang mencium perut sebelah kanan. Ini untuk anak yang ketiga. Darlin tersenyum saat melihat suaminya yang sudah mengatur posisi bayi yang dikandungnya. Apa memang posisinya di situ? Tanya Darlin. Mungkin, Ervan mengulum senyumnya. Darlin tertawa ketika mendengar jawaban suaminya. Baring-baring aja ya sayang, pinta pria tersebut. Ervan mencium bibir istrinya dan keluar dari dalam kamar setelah istrinya menjawab iya. Darlin mengambil ponsel miliknya yang ada di nakas. Ia kemudian menghubungi nomor ponsel sahabatnya. Darlin tersenyum ketika sambungan telepon itu dengan sangat cepat diangkat oleh sahabatnya. Halo, assalamualaikum, sapa Erika ketika mengangkat sambungan telepon tersebut. Waalaikumsalam, Erika lagi apa? Jawab Darlin yang memandang wajah sahabatnya melalui video call yang dilakukannya. Wajah Erika tampak sedih ketika mendengar pertanyaan dari sahabatnya. Erika, tadi Darlin ketemu sama Kak Arumi di rumah sakit, ucap Darlin. Darlin ke rumah sakit ngapain? Apalagi sakit? Tanya Erika yang terlihat begitu sangat mencemaskan sahabatnya. Darlin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau enggak sakit, kenapa ke rumah sakit? Tanya Erika. Periksa, jawab Darlin. Periksa apa? Periksa kandungan, jawab Darlin yang tersenyum. Apa udah hamil? Tanya Erika yang membesarkan matanya. Darlin menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Hebat, baru 1 bulan langsung jadi, ucap Erika. Udah lewat 1 bulan, ini hampir 1 bulan 1 minggu, ucap Darlin. Erika tertawa ketika mendengar jawaban sahabatnya. Gimana kondisinya? Sehat kan? Tanya Erika. Iya, alhamdulillah sehat, jawab Darlin yang tersenyum dan mengusap perutnya. Alhamdulillah, itu Aisyah baru saja datang, ucap Erika yang memandang ke arah pintu kamarnya. Aisyah yang baru masuk tersenyum memandang Erika. Pasti Darlin, ucapnya ketika mendengar obrolan Erika dan juga Darlin. Erika tersenyum dan memanggil sahabatnya tersebut dengan isyarat tangannya. Assalamualaikum, ucap Aisyah. Waalaikumsalam. Kalian kapan pulang? Darlin rindu, Darlin berkata dengan tersenyum. Yang benar nih, rindu sama kami, goda Aisyah. Iya, jawab Darlin. Kami seharusnya sudah pulang, hanya saja nih calon kakak ipar, ucap Aisyah yang mengarahkan ponsel ke Erika. Iya, ada apa? Tadi Darlin ketemu sama Kak Arumi di rumah sakit. Kata Kak Arum, kalian belum pulang karena ada masalah. Terus sekarang kenapa sepertinya lagi di rumah sakit? Darlin baru menyadari ruangan di mana temannya itu melakukan video call dengannya. Mata Darlin semakin terbuka lebar ketika melihat Erika yang memakai baju pasien. Bang Azam, bawa pendekar kemana-mana. Jadinya ya seperti ini, ucap Aisyah. Ini bukan salah aku, jawab Erika.
"Ceritakan dulu sama aku, ada apa ini?" ucap Darlin yang tidak sabar ingin mengetahui apa yang telah terjadi. "Kemarin Erika ada masalah," ucap Aisyah yang kemudian menceritakan semua yang terjadi dengan sahabatnya sekaligus calon kakak iparnya. Darlin tidak percaya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah. "Erika, kenapa seperti itu?" omel Darlin yang memarahinya. "Yang salah itu bukan aku, yang salah itu mereka. Mereka jalan enggak pandang, sibuk pandang ponsel saja," ucap Erika yang membela dirinya. "Terus kalau bagian dada sudah habis terkena air panas, apa Bang Azam masih mau?" tanya Darlin dengan sangat polosnya. Wajah Erika begitu sangat sedih ketika mendengar pertanyaan sahabatnya tersebut. "Apa Bang Azam udah lihat kondisinya?" tanya Darlin. Aisyah tertawa ketika mendengar pertanyaan sahabatnya tersebut. "Darlin udah nikah, pintar dikit kenapa?" Aisyah tertawa hingga perutnya terasa sakit. "Darlin cuma nanya," ucap Darlin yang begitu sangat malu. "Darlin lupa, soalnya Darlin udah buka-bukaan sama Bang Ervan," jawabnya jujur. "Ica juga udah buka-bukaan sama Bang Ardi, tapi Erika belum sah, jadi enggak boleh," tegas Aisyah. "Ya mau gimana lagi, belum sah," ucap Erika. "Terus sekarang kalau udah seperti ini, apa Bang Azam masih mau?" tanya Darlin. "Mau kok," jawab Erika yang tersenyum. "Gimana sih kondisinya?" tanya Darlin yang begitu sangat penasaran. "Di sini aku dikasih obat yang sangat bagus, jadi kulitnya bagus lagi. Hanya saja tetap bagian yang terkena air panas berwarna hitam. Kata dokter spesialis kulit tidak masalah. Nanti warna kulitnya akan kembali normal setelah dibeli beberapa krim untuk menghilangkan bekas air panas dan menyamarkan warna kulit," Erika menjelaskan. "Wah, syukurlah kalau seperti itu. Tadi Darlin udah pikir yang tidak-tidak," ucap Darlin. "Waktu pertama kena, aku juga mikirnya gitu. Cuman kata Bang Azam, kalau sampai nanti kulitnya enggak bagus, nanti akan operasi plastik. Dan kalau misalnya enggak bisa dioperasi, anggap aja pakai tato," ucap Erika. Darlin dan Aisyah tertawa mendengar ucapan sahabatnya. "Untung Bang Azam baik ya," ucap Darlin. Erika menganggukkan kepalanya. "Iya, dia mau menerima apa adanya," ucap Aisyah. Aisyah, Darlin dan Erika sangat asik bercerita. Aisyah dan juga Erika tidak menyadari bahwa Ardi dan juga Dr. Tian masuk ke dalam kamarnya. Ketiga wanita itu bercerita dengan begitu sangat bahagianya. "Jadi tadi ketemu sama Kak Arum di rumah sakit?" tanya Aisyah. "Iya," jawab Darlin yang tersenyum. "Ngapain ke rumah sakit? Apa lagi sakit?" tanya Aisyah. "Enggak, lagi periksa," jawab Darlin. "Apa sudah hamil?" tanya Aisyah yang bisa menduga. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Serius?" tanya Aisyah. "Iya," jawab Darlin. "Sangat luar biasa," ucap Aisyah dengan penuh semangat. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bagaimana kondisi kandungannya?" tanya Aisyah. "Alhamdulillah baik," jawab Darlin. "Aku hamil, anaknya langsung 3. Darlin memberitahu dengan mengangkat 3 jarinya. "Apa Darlin sedang tidak bercanda? Langsung dapat 3, ucap Aisyah. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.